Manusia itu serigala bagi sesama manusia. Pernah nggak dengar pepatah ini? Pepatah ini seringkali kita dengar ketika kita mendengarkan soal kekerasan dan kekacauan. Pada dasarnya, ini adalah pemikiran dari Thomas Hobbes ya, yang dalam bahasa Latin berbunyi Homo homini lupus ya. Manusia itu serigala bagi sesama manusia. Berbeda dengan Seneca yang menyatakan bahwa homini socius, manusia adalah teman bagi sesama manusia, atau manusia adalah Tuhan bagi sesama manusia. Namun tidak lupa bahwa Thomas Hobbes juga menyatakan bahwa keduanya adalah benar. Halo semuanya, dan mari kita pikirkan lebih dalam dan menemukan makna baru terkait hal ini. Perlu diingat bahwa Homo homini lupus bukan pertama kali dicetuskan oleh Thomas Hobbes. Sebelumnya ini pernah dicetuskan oleh filsafat kuno ya, yang sebelum Masehi bernama Plutus gitu ya. Nah, apa yang mendasari Thomas Hobbes untuk menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia? Dan dia menyatakan itu benar gitu ya. Dan apa kaitannya dengan hukum gitu? Sehingga ini seringkali dijadikan sebagai dasar pemikiran saat ini ya, ketika terjadinya kekacauan gitu ya. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pada dulu gitu, kita asumsikan bahwa manusia tidak punya hukum gitu ya. Yang mana manusia punya kebebasan mutlak gitu ya. Atau dia bisa melakukan apapun selama itu tidak melanggar hukum gitu ya, alam gitu. Kalau konteks ini hukum alam. Misalnya Anda tidak bisa terbang gitu ya. Jadi itu tidak boleh, tidak bisa gitu. Tapi Anda bisa membunuh, bisa mencuri karena dalam konteks ini tidak ada hukum gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya, seringkali mereka ini membunuh, mencuri, bahkan ya melakukan kekerasan lah. Yang mana ada satu konsep yang mirip, yaitu pemenang mengambil segalanya. The winner takes all gitu ya. Nah, ketiadaan sebuah hukum atau dalam sebuah negara gitu ya, sebagai sebuah kontrak sosial akan membentuk suatu keadaan yang kacau, yang buruk ya. Keadaan ini dianggap sebagai keadaan masa lalu atau keadaan hukumnya, hukum alamnya gitu. Kenapa kok Hobbes bisa menyatakan seperti itu? Sebelumnya dia telah mengalami sebuah sejarah gitu, atau melihat sebagai saksi sejarah perang sipil di Inggris gitu ya, antara pihak bangsawan ya, pro monarki dengan pro parlemen ya, yang menginginkan bahwa kekuasaan raja terbatas. Mungkin hal ini akan sama dengan keadaan di Thailand gitu ya, di mana ada satu buah pemberontakan ya, yang menginginkan kekuasaan kerajaan Thailand untuk terbatas gitu ya, tidak sebanyak yang dulu. Nah, kenapa kok tadi terjadinya pemberontakan gitu ya? Karena tidak ada kesepakatan dan ketaatan pada kontrak sosial, dalam hal ini adalah negara. Jadi di Inggris mereka menolak dengan Inggris gitu ya. Di Thailand mereka menolak dengan Thailand. Akibatnya apa? Seperti yang kita lihat bahwa terjadilah kekacauan. Karena tidak ada kontrol hukum dan sosial gitu ya, kontrol dan hukum gitu ya. Kenapa kok harus ada kontrol dan hukum? Dan kenapa harus ada kontrak sosial? Dan apa itu kontrak sosial? Sederhananya, kontrak sosial adalah kontrak atau persetujuan bersama gitu ya, oleh masyarakat sekelompok orang gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu. Ini adalah kontrak sosial. Khususnya biasanya adalah keamanan atau kepastian atau stabilitas ya. Kita akan menukar sesuatu hal gitu ya, hal yang kita miliki, hak kita, untuk kepastian.
demi mendapatkan kontrak sosial itu tadi. Makanya dalam beberapa wilayah atau menurut Hobbes gitu ya, sebuah kediktatoran itu adalah suatu yang wajar gitu ya. Karena negara hanya menjamin kestabilitasan, bukan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, apakah kesejahteraan itu menjadi poin utama dalam konteks ini? Menurut Hobbes tidak. Hobbes berpendapat bahwa negara harus stabil, gitu ya. Maka negara tidak perlu menyejahterakan rakyatnya. Ya, boleh. Maksudnya bukan berarti tidak. Dalam konteks ini seperti Korea Utara ya, itu boleh, gitu. Karena negara menjamin stabilitas masyarakatnya. Namun, sebagai sebuah negara, dia juga harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Karena hal ini akan membentuk suatu pelanggaran kontrak sosial yang lain. Tapi pada poinnya adalah kebutuhnya akan kestabilitasan atau akan sebuah kepastian dan keamanan. Sehingga itulah terjadinya kontrak sosial. Gitu ya. Nah, asal-usul dari hukum itu apa? Dan kenapa hukum itu muncul? Pada dasarnya, hukum itu berasal dari moralitas. Gitu ya. Dengan berdirinya sebuah negara, gitu ya, atau sebuah kontrak sosial, moralitas memiliki bentuk formal, yaitu hukum. Gitu ya. Jadi, hukum berasal dari moralitas. Nah, moralitas itu berasal dari apa? Moralitas itu adalah kontrak sosial, kontrak persetujuan bersama antar satu kelompok, oke ya, untuk memfasilitasi keegoisan dan kerasionalitasan. Jadi manusia itu makhluk yang egois, tapi makhluk yang rasional. Dan itulah yang membentuk persetujuan bersama yang kita sebut dengan moralitas. Makanya ketika tidak ada hukum, dalam konteks ini hukum negara, maka moralitaslah yang menjadi hukum. Gitu ya. Tapi ketika sudah jadi negara, maka moralitas berbentuk menjadi hukum. Gitu. Nah, rasa keegoisan akan membentuk manusia ingin memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi kerasionalitasan membentuk manusia tidak melakukan kejahatan atau melakukan karena mencari yang lebih untung gitu ya. Misalnya begini, ketika kita menemukan dua buah kelompok gitu ya, let's say kelompok A dan kelompok B, dan saling bentrok untuk satu buah sumber daya yang sama, satu buah makanan yang sama, apakah menguntungkan untuk berebut makanannya atau berbagi jam pencarian makanannya? Misalnya kelompok A dari pagi sampai siang, kelompok B sore sampai malam, gitu misalnya. Rasionalitas inilah yang membentuk bahwa kekerasan bukan tidak dipilih, gitu ya, karena lebih menguntungkan diri. Dan kemudian ini terus dilakukan. Karena pengalaman hidup ini dan moralitas ini terus dilakukan antar generasi. Namun perlu diingat bahwa moralitas itu terus berubah. Seiring perubahan manusia. Yang kemudian nantinya akan membentuk sebuah negara dan sebuah hukum. Gitu ya. Jadi pada dasarnya, Homo homini lupus ini, menurut Thomas Hobbes ini, adalah manusia itu adalah makhluk yang kacau. Gitu ya. Jadi kekacauan itu adalah jati diri dari manusia. Sehingga bentuk-bentuk kekacauan itu muncul dari egois ya, rasa yang egois gitu. Dari manusia itu. Gitu. Kemudian keegoisan tadi terus bertumbuh dan tidak ada hukum dan kontrol yang mengaturnya. Makanya terjadi kekacauan. Namun, Hobbes juga merasa bahwa pemikirannya Seneca, Homo homini socius, manusia adalah teman bagi sesamanya, atau manusia adalah Tuhan bagi sesamanya, itu adalah benar. Karena bisa jadi manusia itu adalah serigala
yang bisa berbuat jahat kepada manusia, tapi bisa jadi juga manusia itu adalah Tuhan yang bisa berbuat baik pada manusia. Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan di komentar. Jangan lupa klik subscribe, I think, dan likes kalau ini bermanfaat.